Kemudian bagian berikutnya kita masuk ke penatausahaan belangku ijazah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk penatausahaan ini merupakan kewajiban kita semua ya Bapak dan Ibu ya. Mulai di satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan juga di direktorat SMP. Nah, kewajibannya di bagian mana saja? Kita masuk untuk di satuan pendidikan, itu wajib melakukan penatausahaan mulai melalui pencatatan dan penyimpanan baik secara fisik maupun digital. Ya, jadi pencatatannya itu bisa secara fisik tulis tangan maupun digital yang atau terkomputerisasi. Ya, yang ditausahakan apa saja? Yaitu seminimalnya mengandung data pemanfaatan, pemusnahan, dan pengembalian belangku ijazah. Nah, jadi data yang dicatat apa saja, itu pemanfaatannya, berapa ijazah yang dimanfaatkan, berapa ijazah yang dimusnahkan, dan berapa ijazah yang dikembalikan ke dinas pendidikan. Kemudian, jangan lupa yang dicatat itu wajib mengandung nama provinsinya, kabupaten kotanya, NPSN sekolah, nama satuan pendidikan, dan identitas penerima ijazah. Ya, jadi penerima ijazahnya ada, sekolahnya di mana, di kabupaten mana, di provinsi mana, itu bisa kita detek Bapak dan Ibu ya, karena sudah kita tata usahakan. Dan juga tanggal penerbitan ijazahnya. Nah, jadi data-data ini harus ada dan dicatat di satuan pendidikan ya Bapak dan Ibu ya. Untuk contohnya dapat dilihat di perkanya di lampiran 2 di halaman 141. Nah, kemudian satuan pendidikan wajib mengirimkan hasil penata usahanya ke dinas pendidikan untuk ditata usahakan di dinas pendidikan. Nah, untuk dinas pendidikan, nah ini kewajiban Bapak Ibu nih, dinas pendidikan. Apa saja yang dicatat? Sama, bisa dicatat secara fisik maupun digital. Jadi data hasil penata usahanya dikumpulkan dan juga dapat dilakukan secara digital juga atau terkomputerisasi. Sama yang ditata usahakan sama pemanfaatannya, pemusnahannya, dan pengembaliannya. Jadi berapa jasa yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, berapa yang dimusnahkan oleh dinas, dan berapa yang dikembalikan oleh satuan pendidikan ke dinas. Ya. Yang dicatat sama datanya adalah provinsinya, kabupaten kotanya harus ada, NPSN sekolah yang melakukan penatusahaan, nama satuan pendidikannya, dan juga identitasnya sama. Jadi semua data yang dilakukan oleh satuan pendidikan, Bapak kumpulkan, dan menjadi satu laporan utuh. Laporan penatausahaan ijazah di dinas pendidikan. Formatnya sama ada di Perka juga. Nanti Bapak dan Ibu kita cermati ya untuk formatnya. Kemudian apa saja yang diarsipkan di SMP, di sekolah, apa saja yang diarsipkan di dinas, dan apa saja yang diarsipkan di direktorat SMP. Nah, ini kewajiban satuan pendidikan, kewajiban dinas pendidikan, dan kewajiban SMP dan direktorat SMP ada di sini. Pertama, berita acara serah terima belangku ijazah yang salah dan penggantiannya antara dinas dan sekolah. Ya, pengembalian tadi ya, Bapak Ibu ya, jika ada, ya kami harap tidak ada, tapi kalau misalnya ada, harus disertai dengan berita acara serah terima belangku ijazah yang salah dan penggantiannya antara dinas dan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah berita acara penggantian belangku ijazah yang salah atau rusak oleh sekolah jika ada. Ini dilakukan oleh SMP yang memiliki kondisi geografis yang sulit diakses. Tentukan dua ini ya. Karena kan ijazah cadangan itu sudah didistribusikan langsung sehingga penggantiannya itu dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri, tapi tetap harus disertai dengan berita acara penggantian belangku ijazah. Dan yang ketiga,
kita usahakan adalah berita acara pemusnahannya. Berapa yang dikembalikan oleh sekolah, berapa ijazah yang tidak digunakan di dinas pendidikan, itu dimusnahkan dan dibuat BA-nya, BA pemusnahan. Kemudian datanya, data pemanfaatannya berapa, penggantiannya berapa, dan pengembaliannya berapa. Itu diarsipkan di sekolah, di satuan pendidikan. Kemudian rekapnya itu diberikan ke dinas pendidikan atau cabang dinas untuk dilakukan pengarsipan. Kemudian dinas pendidikan memiliki kewajiban untuk menyampaikan rekapitulasinya tersebut ke Direktorat SMP. Itu kami arsipkan juga. Sehingga data mengenai penerima ijazah itu kita semua punya, Bapak Ibu ya. Di SMP ada, di dinas ada, dan di kami pun ada. Kemudian CLN, nah kita masuk ke contoh penulisannya. Tadi kan ketentuan-ketentuannya sudah ya, harus tulis tangan, benar, tapi mudah terbaca, tidak mudah dihapus, dan menggunakan tinta hitam. Ya. Di sini contoh penulisannya untuk ini penampilan setelah ditulis ya Bapak dan Ibu ya. Kita langsung bahas saja ke apa saja isinya ya. Oke, izinkan saya untuk penulisan untuk ijazah SMP dan SPK jenjang SMP. Nah, halaman depannya seperti ini. Nah, nomor-nomor ini Bapak lihat di sini ada nomor 1 sampai nomor 15. Bapak dan Ibu bisa cermati kembali di perkannya. Tapi di sini kita sama-sama akan membahas nomor 1 sampai nomor 15 ini apa saja Bapak Ibu ya, dan ketentuan-ketentuannya. Jadi di sini selain nomor-nomornya diisi, tapi harus diperhatikan juga ada ketentuannya masing-masing. Seperti apa? Kita lihat di nomor 1 itu dicantumkan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah, jadi Bapak dan Ibu harap dicek kembali untuk satuan pendidikan di bawah kewenangan Bapak dan Ibu bahwa nama satuan pendidikan yang dicantumkan di nomor 1 ini harus sesuai dengan nomenklaturnya. Yaitu apa? Sesuai dengan nomenklatur yang ada di SK nomenklatur sekolah di wilayah Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkannya di situ terteranya adalah SMP Negeri 1 Bandung, maka wajib ditulis SMP Negeri 1 Bandung. Tapi apabila ada nomenklatur daerah yang menggunakan tambahan di depannya, seperti contohnya UPT, UPTD, apabila memang di SK-nya tercantum seperti itu, maka wajib dicantumkan sesuai dengan SK nomenklatur di daerah. Nah, kemudian apabila terjadi perbedaan dengan nama yang tercantum di Dapodik, maka nama yang dicantumkan tetap menggunakan nama yang sesuai dengan SK nomenklatur di daerah. Dapodiknya bagaimana? Untuk ini Dapodiknya, kami harapkan Bapak dan Ibu untuk menginstruksikan satuan pendidikan di bawah Bapak dan Ibu untuk segera melakukan update nama di Dapodik disesuaikan dengan nama yang tercantum di SK nomenklatur. Ya, Bapak. Sehingga kami harapkan nama yang di ijazah, nama yang di SK, dan nama yang di Dapodik nanti akan sesuai. Ya. Apabila belum sesuai, yang di Dapodik belum sesuai, segera sesuaikan ketika update Dapodik. Ya. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti akan kita bahas di berikutnya. Kemudian di nomor 2 itu dicantumkan
NPSN sekolah yang menerbitkan ijazah. Nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Untuk nomor 3-nya, itu dicantumkan nama nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret. Ya. Nama nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret. Merujuk pada ketentuan peraturan perundangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Dikeluarkan oleh Permendagri. Ya. Untuk contohnya, seperti apabila diterbitkan oleh satuan pendidikan yang berkedudukan di Kota Bandung, maka cukup ditulis Bandungnya saja, tanpa menambahkan kota, tanpa mencoret kabupatennya. Jadi, kalau misalkannya di sini diterbitkan di Kota Bandung, cukup tuliskan Bandungnya saja. Apabila diterbitkan oleh Kabupaten Bandung, sama, cukup mencantumkan Bandungnya saja, tanpa mencoret kota, tanpa menambah tulisan kabupaten atau kap titik. Nah, ini untuk yang poin nomor 3. Nanti untuk poin yang daerah lain, nanti ada lagi ketentuannya. Berikutnya saja dulu. Yang keempat adalah nama provinsi tempat satuan pendidikan. Sama, mengacunya ke Permendagri. Kemudian untuk nomor 5, dicantumkan nama peserta didik pemilik ijazah yang menggunakan huruf kapital seluruhnya. Ya, jadi nama peserta didiknya harus kapital ya, Bapak dan Ibu ya. Seluruhnya, tidak hanya depannya saja. Untuk contoh di sini adalah Budi Darmono. Budi Darmononya dari B sampai O itu huruf kapital seluruh. Kemudian tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah dicantumkan di nomor 6. Contohnya di sini, apabila lahir di Kota Serang di tanggal 17 Januari 2005, maka dituliskan Kota Serang, 17 Januari 2005. Ketentuan tambahannya, poin 5 dan poin 6, nama peserta didik dan tempat tanggal lahir, itu harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nomor 5 dan nomor 6 ini harus sesuai dengan akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Tapi bisa disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawah. Dan nomor 7 itu dicantumkan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Jadi kolom orang tua wali ini diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Nah, kemudian untuk nomor 8, nomor induk siswa pemilik ijazah. Jadi NIS ya, Bapak Ibu, ada NIS, ada NISN. Untuk nomor 8 ini yang dicantumkan adalah nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Nah, nomor 9-nya baru diisikan oleh NISN, nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Yaitu NISN itu apa? Yaitu nomor pengenal identitas peserta didik yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh sistem Kemdikbudristek. Nah, apabila satuan pendidikan memiliki kesulitan untuk mengakses NISN ini, dapat mengakses ke laman ini. Tapi saya yakin apabila di siswa SMP itu pasti sudah tidak kesulitan karena PPDB sekarang sudah wajib mencantumkan NISN. Ya, tapi apabila kesulitan, Bapak dan Ibu bisa mengakses di laman ini. Nah, kemudian untuk nama kabupaten tempat penerbitan, ini ketentuannya berbeda dengan kedudukan SMP tadi ya Bapak dan Ibu ya. Oh tadi kan cukup dicantumkan Bandungnya saja. Tapi untuk tempat penerbitannya itu harus dituliskan secara lengkap. Contohnya di sini, ketika ijazah ini diterbitkan di Kabupaten Bandung, maka wajib dituliskan kabupatennya. Jadi contohnya Kabupaten
Bandung. Harus ditulis secara lengkap. Untuk kabupaten dapat disingkat jadi Kap titik, tetapi untuk Bandungnya tidak boleh disingkat BDG atau Bandung. Nanti saru dengan Bandung. BDG juga sama. Oleh karenanya, untuk nama kabupaten kotanya ditulis lengkap. Tapi untuk Kap, itu bisa disingkat. Kap titik. Kalau misalnya diterbitkan di kota bagaimana? Ya, tentu dituliskan kota Bandung. Ya, jadi Kabupaten Bandung, tulis lengkap. Kalau misalkan diterbitkan di kota Bandung, maka tuliskan kota Bandung juga. Berikutnya, nah untuk tanggal penerbitannya, ini dituliskan secara lengkap juga. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan pertanyaan, kalau misalkannya diterbitkan di tanggal yang angkanya tunggal, itu perlu dituliskan 0 atau tidak? Tidak perlu Bapak dan Ibu. Penulisannya cukup 1 digitnya saja. Ya, 1 digitnya, yaitu contohnya kalau di sini 9 Juni 2023, maka cukup ditulis 9 Juni 2023. Tidak perlu ditulis angka 0 di depan angka 9. Ya, jadi bukan 09, tetapi langsung 9 Juni 2023. Kemudian untuk nomor 13 dituliskan nama kepala sekolah dari satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Untuk nama kepala sekolahnya itu dibuktikan melalui SK. Ya. Nah, di sini kami harap bisa mencermati ini juga, bahwa di bawah nama kepala sekolah itu dituliskan NIP, nomor induk pegawai, untuk ASN ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalkannya kepala sekolah tersebut berstatus bukan ASN, itu cukup diisi dengan 1 buah strip. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu baca di perka, itu memang ada tanda kurung buka dan kurung tutupnya di antara di kanan kiri stripnya. Tapi maksud kami tanda kurung tersebut adalah untuk menegaskan saja. Tapi yang dituliskan di sini hanya stripnya saja, ya Bapak Ibu, seperti di contoh di bawah ini. Di sini nama kepala sekolahnya adalah Rahmi Andini. Beliau kebetulan tidak berstatus ASN sehingga tidak memiliki NIP, sehingga NIP-nya cukup diisi dengan strip. Tetapi kalau misalkannya Ibu Rahmi Andini tersebut itu berstatus ASN, maka dituliskan NIP-nya secara lengkap. Ya, Ibu. Kemudian ketentuan berikutnya, bagi kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas atau PLT, itu tidak perlu mencantumkan tulisan PLT pada kolom nama atau jabatan. Ya, saya tegaskan lagi bahwa kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas atau PLT itu tidak perlu mencantumkan tulisan PLT pada kolom nama atau jabatan. Jadi, kalau misalkannya statusnya PLT, tidak perlu ada tambahan kata tulisan PLT di sebelah kiri kepala sekolah, tidak perlu. Ya. Baik. Kemudian, kalau misalkannya kepala sekolahnya sudah meninggal, apakah perlu ditulis almarhum? Ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya kepala sekolahnya sudah meninggal, mohon untuk tidak ditugaskan untuk melakukan penandatanganan Bapak dan Ibu, karena beliau sudah meninggal dunia. Jadi sudah beda alam Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan ditugaskan ya. Oke, baik, maaf. Itu termasuk saja. Baik, berikutnya nomor 14, itu ada stempel kepala sekolah sesuai dengan nomenklatur. Ya, ini sama dengan ketentuan tadi. Harus sesuai dengan nomenklatur yang ada di SK nomenklatur daerah. Ya, apabila tidak sesuai, harap disesuaikan. Apabila dapurnya belum sesuai, segera update Bapak dan Ibu ya. Saya tekankan lagi. Jadi,
stempel yang ada di sini itu harus sesuai dengan nomenklatur. Apabila ada UPT-nya, harus ada UPT-nya. Apabila ada UPTD-nya, harus ada UPTD-nya. Ya. Kemudian di nomor 15, pas foto yang ditempel di sini adalah pas foto berukuran 3 kali 4 cm, bisa berwarna hitam putih atau berwarna. Selain itu, dibubuhi juga cap jari pemilik ijazah. Serta stempel yang nomor 14 tadi, itu selain menyentuh tanda tangan kepala sekolah, juga menyentuh pas fotonya Bapak dan Ibu ya. Jadi harap diatur, tanda tangannya diatur, pas fotonya itu diatur sesuai dengan kotaknya, kemudian stempelnya pun diatur. Bagaimana caranya? Menyentuh tanda tangan kepala sekolah dan menyentuh pas foto dari pemilik jasa. Kemudian kita beranjak itu untuk pengaturan petunjuk pengisian halaman depannya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk halaman belakangnya bagaimana? Nah, sama, ada nomor-nomornya seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Sini di sebelah kiri adalah ijazah untuk SMP K13 dan di sebelah kanan itu untuk SMP kurikulum merdeka. Ya, ada nomor 1 sampai nomor 10, kita bahas satu-satu poin-poinnya. Pertama, itu nomor 1 diisi oleh nama pemilik ijazah. Sama sesuai dengan ketentuan di halaman depan bahwa nama yang dicantumkan itu menggunakan huruf kapital seluruhnya. Budi Darmono dituliskan satu persatu hurufnya itu merupakan huruf kapital. Kemudian tempat tanggal lahirnya sama seperti ketentuan di depan, disebutkan kotanya dan juga tanggal kelahirannya secara lengkap. Dan poin 1 dan poin 2 ini harus sama dengan tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, poin 1 dan poin 2 ini ketentuannya sama dengan poin 5 dan poin 6 di halaman depan. Dan nama dan tanggal lahir yang dituliskan di halaman depan juga harus sama dengan poin 1 dan poin 2 di halaman belakang. Ya. Kemudian di nomor 3 itu NIS pemilik ijazah, sama ketentuannya NIS-nya, dan juga nomor 4 itu dicantumkan NISN pemilik ijazah. Kemudian di poin nomor 6 dicantumkan nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, jadi untuk penilaiannya itu diserahkan ke satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kami harap setelah pertemuan ini selain mencermati Perka nomor 4 dan nomor 8 tahun 2023 juga mencermati kembali bersama satuan pendidikan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Ya. Jadi sehingga Bapak dan Ibu beserta satuan pendidikan itu tidak kembali karena di sini semua sudah diatur di Permendikbudristek. Kemudian di nomor 7 nilai yang ada di permapel di atasnya itu kemudian dirata-ratakan. Ya, dirata-ratakan dengan skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Di sini contohnya 72,495 itu dibulatkan ke atas menjadi 72,50. Sedangkan untuk 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Ya. Jadi
pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah itu sesuai dengan peraturan pembulatan di matematik, ya, tidak berbeda, ya. Nah, beberapa masih kebingungan, di sini sudah kami berikan contoh. Nah, kemudian untuk nama wilayah kedudukan satuan pendidikan kebetulan karena kita berasal dari SMP reguler dan SPK, maka yang dicantumkan di tempat penerbitan itu merupakan kabupaten kota tempat satuan pendidikan berada, ya. Karena contohnya di sini adalah di Kabupaten Bandung, maka untuk nomor 8 ini dituliskan Kabupaten Bandung atau Kap.Bandung. Oke, di nomor 9 itu tanggal penerbitannya sama ketentuannya. Contohnya diterbitkan di 9 Juni 2023, maka cukup dituliskan 9 Juni 2023, bukan 09 Juni 2023, ya, bukan itu. Cukup satu angka apabila memang diterbitkan di angka tunggal. Kemudian untuk ketentuan nama kepala sekolah NIP juga sama dengan ketentuan yang ada di halaman depan, ya. Juga dibukukan tanda tangan dan juga stempel sesuai dengan nomenklatur. Ketentuannya sama dengan halaman depan. Nah, untuk SPK nanti akan kita bahas dengan teman-teman SPK saja, ya, karena nanti untuk SPK ada di sesi berikutnya. Jadi walaupun SPK masih berada di wilayah kewenangan Bapak dan Ibu, tapi kita sudah mengalokasikan waktu khusus untuk penjelasan pengisian belangko ijazah SPK ini. Oke. Nah, berikut tadi barusan kita sudah membahas bagaimana tata cara penulisannya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Angkasa Pelangi. Di sini kebetulan di SK-nya memang dituliskan SMP Negeri 1 Angkasa Pelangi, maka yang dituliskan di sini adalah nama sesuai dengan SK nomenklatur. Berikutnya adalah NPSN-nya. Nah, kabupaten kota di mana sekolah itu berada. Kalau di sini contohnya itu adalah di Kota Sukabumi, maka cukup dituliskan Sukabuminya saja. Kemudian provinsinya itu tuliskan Jawa Barat. Namanya Budi Darmono, dituliskan kapital seluruhnya. Tempat tanggal lahir, tuliskan kotanya di Kota Serang, 17 Januari 2007. Dengan nama orang tua wali, Anjas Rahmadi, ini tidak dituliskan kapital, tapi sesuai dengan ketentuan penulisan nama, yaitu huruf kapital di depannya saja. Kemudian NIS dituliskan sesuai dengan buku induk, dan NISN dituliskan sesuai dengan data yang ada di Kemdikbud. Sini, kemudian diterbitkan di Kota Sukabumi, 9 Juni 2023. Kepala sekolahnya Rahmat Andi, dan juga dituliskan NIP-nya, karena beliau kebetulan adalah PNS atau ASN. Di sini, stempel, foto, berwarna, kebetulan di sini 3x4, dibubuhi cap jari. Ya, untuk cap jari tidak ada ketentuannya, bisa 1, bisa 3. Kemudian yang penting untuk stempel itu menyentuh tanda tangan kepala sekolah dan pas foto pemilik ijazah. Ini untuk penulisan halaman belakangnya, nama kapital seluruhnya, tempat dan tanggal lahir dituliskan lengkap, untuk nomor induk siswa sesuai dengan buku induk sama, kemudian NISN sesuai dengan data di Kemdikbud. Dan nilainya dituliskan per mata pelajarannya, kemudian dirata-ratakan di bawah dengan
2 angka, pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian tempat penerbitannya Kota Sukabumi 9 Juni, diterbitkan di 9 Juni 2023. Dituliskan Kota Sukabumi. Di situ komanya sudah ada, tinggal menuliskan 9 Juni saja. Kemudian kepala sekolahnya Rahmat Andi, tuliskan dan dituliskan NIP-nya. Distempel dengan stempel yang sesuai dengan SK nomenklatur di daerah.